Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kemenangan Uzbekistan dibatalkan. Wasit curangi timnas Indonesia jadi tuntutan saya ke panitia Asian Games. Di sisi lain, Uzbekistan bermain agresif sejak menit pertama. Indonesia pun tak bisa berkembang dan lebih banyak bertahan. Pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu, Indonesia kebobolan dari skema tendangan pojok. Bola yang disepak dari kaki Jalolidinov meluncur ke kaki Sherzod Ehsanov. Dengan tendangan kaki kiri, Ehsanov menuntaskan peluang ke gawang Indonesia yang dijaga Hernando Ari Sutaryadi. Pada menit ke-110, Indonesia membuat gawang Uzbekistan bergetar melalui sepakan bebas Rizky Ridho yang disundul Ramadhan Sananta. Skor tak berubah karena bendera tanda offside berkibar. Pada detik akhir waktu normal babak kedua perpanjangan waktu, Ehsanov kembali membobol gawang Indonesia sehingga Uzbekistan unggul 2-0. Pelatih Uzbekistan puji kualitas luar biasa timnas Indonesia U24 tadi malam. Bisa bikin semuanya kaget. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze melempar pujian untuk timnas U24 Indonesia yang tampil luar biasa hingga membuat anak asuhnya mengalami kesulitan. Pertandingan memang berakhir untuk kemenangan Uzbekistan. Akan tetapi ini bukan pertandingan yang mudah bagi mereka. Tim asuhan Indra Syafri berhasil tampil luar biasa dari awal hingga akhir. Menurut Kapadze, pertandingan melawan tim Merah Putih ini memang tidak mudah. Kapadze menilai Alfa Andra Dewangga dan kawan-kawan telah dipersiapkan dengan baik. Timnas U24 Indonesia pun bisa tampil cukup ulet dan membuat Uzbekistan mengalami kesulitan. Ini adalah pertandingan sulit dan tidak ada laga mudah, ujar Timur Kapadze. Indonesia benar-benar bersiap dengan baik untuk menghadapi pertandingan ini, lanjutnya. Menurut Kapadze, apabila Uzbekistan bisa mencetak gol lebih cepat, anak asuhnya tak akan membutuhkan perpanjangan waktu. Kami memiliki peluang sejak menit awal. Jika mencetak gol lebih cepat, tentu kami tidak perlu bermain hingga babak tambahan, tutur Kapadze. Gebrakan luar biasa Erick Thohir. Buat kerjasama ini demi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengharapkan dana untuk pembinaan sepak bola dari mitra PSSI atau swasta dapat berkesinambungan. Pasalnya pembinaan pemain muda untuk membentuk timnas Indonesia yang tangguh juga harus berjalan secara berkesinambungan. Menurut Erick Thohir, jumlah dana dari mitra PSSI saat ini sekitar 250 miliar rupiah. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Jepang di mana dana untuk pembinaan di negeri matahari terbit tersebut mencapai 90 juta dolar Amerika atau sekitar 1,4 triliun. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana dari pemerintah. Harus ada kombinasi juga dari swasta. Total dana atau sponsor yang kita buatkan acara seremoni malam ini sekitar 250 miliar. Sebenarnya kerjasama dengan sponsor dan PSSI sudah beberapa waktu lalu, tapi baru malam ini kita buatkan acara seremoni, ujar Erick Thohir. Program yang terus kita upayakan berlangsung dengan baik, diantaranya pembenahan liga untuk lebih baik, pembentukan timnas Indonesia yang tangguh. Serta yang tak kalah penting adalah membangun tim muda secara menyeluruh dan berkesinambungan, ujar Erick. Bek Sassuolo merespons positif kabar dirinya diminati Shin Tae-yong dan bakal segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Bek Sassuolo yang menjalani pinjaman di Football Club Utrecht, Ryan Flamingo merespons positif kabar dirinya bakal segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Dari media Korea Selatan, Best 11.
Mereka melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo, seorang bek asal Belanda berpostur 186 cm. Ryan Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A Sassuolo. Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi versatile, tetapi paling banyak dipasang sebagai bek tengah. Tidak butuh waktu lama untuk kabar tersebut sampai di telinga Ryan Flamingo. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut di akun @transfermarkt.co.id. Ryan membubuhkan emotikon love serta bendera Indonesia dalam postingan tersebut. Hal ini dimaknai sebagai respons positif bila Ryan Flamingo bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia adalah Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dua ajang tersebut, Shin Tae-yong memang diminta untuk mencapai prestasi untuk timnas Indonesia. Di tengah musim yang berat, Marcelino Ferdinand dapat mobil baru di Belgia. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memperoleh mobil baru karena menjadi bagian dari KMS Kadeinze. KMS Kadeinze mengumumkan telah menjalin kerja sama dengan MHC Mobility. Kerjasama ini lalu memberikan dampak kepada pemain KMS Kadeinze. Semua pemain berhak memperoleh mobil baru termasuk Marcelino Ferdinand. Dalam sebuah video yang diunggah KMS Kadeinze terlihat bahwa Marcelino Ferdinand sudah mengendarai mobil yang dipilihnya. KMS Kadeinze X MHC Mobility, kencangkan sabuk pengaman Anda. Pemain kami menerima mobil baru berkat kerjasama kami dengan MHC Mobility Belgium dan MIG Motors, tulis KMS Kadeinze. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sendiri menjalani tantangan berat pada musim ini. Pemain berposisi sebagai gelandang itu masih kesulitan untuk menembus skuad utama KMS Kadeinze. Bahkan Marcelino kini sudah melewatkan 6 laga Liga 2 Belgia musim 2023-2024. Namun kabar terakhir menyebut bila Marcelino rupanya sekarang sedang mengalami cedera. Yang mencari saya minggu ini hamstringku kambuh, tulis Marcelino.